Selamat datang di channel Jejak Iman. Kali ini kita akan membahas golongan manusia yang tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah pada hari kiamat. Apakah kita termasuk? Semoga kita dijauhkan dari golongan ini. Amin. Sebelum kita lanjut, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Semoga kelak akan diberi syafaat kepada kita semua. Amin. Dan jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar video ini terus menyebar kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan yang kita lakukan. Amin. Hari itu langit tidak lagi biru. Matahari begitu dekat, seakan ingin membakar kepala manusia. Tidak ada bayangan, tidak ada tempat bersembunyi. Manusia berdiri telanjang amalnya. Raja dan rakyat sama-sama gemetar, ulama dan pendosa sama-sama menunduk. Tangisan terdengar di mana-mana. Siapa yang bisa menolong kami hari ini? Semua manusia berharap pada satu nama, satu sosok yang dicintai umatnya, Rasulullah SAW. Orang-orang berlari berharap syafaat. Namun di antara jutaan manusia itu, ada wajah-wajah yang ditolak, bukan karena mereka tidak mengenal Nabi, tetapi karena perbuatan merekalah sendiri yang menutup pintu syafaat itu. Dan hari itu, tidak semua umat mendapat pertolongan. Di tengah lautan manusia, berdirilah seorang lelaki. Janggutnya rapi, lisannya fasih menyebut nama Allah. Di dunia ia dikenal sebagai orang alim. Tangannya terangkat tinggi. Ya Rasulullah, aku umatmu. Ia yakin, bukankah ia sering berbicara tentang agama? Bukankah ia berdakwah di hadapan manusia? Namun malaikat mendekat, suaranya dingin dan tegas. Diam. Lelaki itu terkejut. Rasulullah SAW menoleh, namun wajah beliau berubah sedih. Engkau berkata atas namaku, tapi engkau memutarbalikkan kebenaran demi pujian dan kepentingan. Adegan dunia terputar. Tampak lelaki itu berdakwah demi tepuk tangan, mengutip ayat demi uang dan pengaruh, membela yang salah karena takut kehilangan jabatan. Lisannya mengajak taat, tapi hatinya menjual agama. Rasulullah SAW bersabda dengan suara yang membuat bumi bergetar. Engkau ditolak bukan karena dosamu, tapi karena kedustaanmu atas namaku. Syafaat pun terangkat darinya. Lelaki itu jatuh tersungkur, air matanya darah, tapi penyesalan sudah terlambat. Di sekelilingnya, manusia mulai sadar. Tidak semua yang mengaku umat layak mendapat syafaat. Dan dari kejauhan terdengar panggilan malaikat. Golongan berikutnya, majulah. Di padang mahsyar tampak seorang perempuan. Wajahnya pucat, namun penuh harap. Di dunia ia dikenal sebagai ahli ibadah. Ia rajin, sholat malam, puasa sunnah, sedekah tanpa hitung. Orang-orang dulu berkata, dia calon penghuni surga. Hari itu ia maju dengan yakin, ya Rasulullah, aku sering bersujud demi Allah. Namun sebelum Rasulullah menjawab, malaikat membuka catatan amal. Bukan sholat yang dibacakan, bukan puasa yang disebutkan. Yang terdengar justru suara manusia lain. Ya Allah, aku dizolimi olehnya. Satu suara, lalu dua, lalu puluhan. Tampak adegan dunia. Ia menghina dengan kata-kata tajam. Ia merendahkan dengan senyum palsu. Ia menyimpan dendam lalu membalas dengan fitnah. Ia sujud lama, tapi tidak pernah minta maaf. Ia menangis dalam doa, tapi keras terhadap sesama. Rasulullah SAW menundukkan kepala. Air mata jatuh. Ibadahmu engkau bangun, tapi engkau runtuhkan dengan lisanmu. Perempuan itu gemetar. Ya Rasulullah, aku beribadah. Beliau SAW menjawab, syafaatku untuk umat yang menjaga hak Allah dan hak manusia. Malaikat pun berkata, amalmu dipindahkan kepada orang-orang yang kau sakiti. Satu demi satu pahala hilang, sujud-sujud itu lenyap. Dan ketika catatan amalnya kosong, pintu syafaat tertutup. Ia berteriak, namun padang mahsyar tidak mengenal belas kasihan. Di barisan lain, manusia mulai gemetar. Mereka sadar, ibadah tidak cukup jika akhlak ditinggalkan. Langit bergemuruh, malaikat kembali berseru. Golongan ketiga, bersiaplah. Padang mahsyar mendadak hening. Tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan.
Hanya langkah kaki seorang lelaki yang berjalan tertatih. Wajahnya familiar. Di dunia, ia dikenal sebagai umat biasa. Ia sering berkata, "Aku cinta Rasulullah. Aku bukan orang jahat. Hatiku baik." Ia maju, menatap Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. "Ya Rasulullah, aku sering bersolawat untukmu." Rasulullah menatapnya lama, tatapan penuh kasih, namun juga kecewa. Malaikat membuka catatan amal. Tidak tertulis zina, tidak tercatat pembunuhan. Namun ada satu kalimat yang membuat langit bergetar. Sholatnya sering ditinggalkan. Adegan dunia terbuka. Tampak lelaki itu menunda sholat demi pekerjaan, meninggalkannya demi hiburan. Berkata, "Nanti saja, Allah Maha Pengampun." Ia cinta Nabi, tapi meninggalkan perintah utama Nabi. Rasulullah bersabda, "Bagaimana engkau mengaku mencintaiku, sementara engkau meninggalkan tiang agama yang aku jaga?" Lelaki itu menangis, "Aku percaya pada Allah, aku hanya lalai." Beliau bersabda dengan suara yang berat, "Cinta tanpa ketaatan hanyalah pengakuan kosong." Malaikat pun berkata, "Syafaat tidak diberikan bagi yang meremehkan sholat." Langkah lelaki itu terhenti. Ia tidak diseret, tidak juga dibentak. Ia hanya ditinggalkan, dan itu lebih menyakitkan dari hukuman apapun. Di antara manusia, bisikan ketakutan menyebar. Ternyata cinta saja tidak cukup tanpa bukti ketaatan. Langit kembali bergetar. Malaikat berseru lebih keras dari sebelumnya. Golongan keempat, maju. Padang mahsyar berguncang. Barisan manusia terbelah. Maju sekelompok orang dengan wajah berbeda-beda. Ada yang dulu pemimpin, ada yang tokoh masyarakat, ada pula yang diikuti ribuan manusia. Di dunia, satu kata mereka bisa mengubah arah banyak orang. Hari itu, mereka berjalan tanpa pengikut. Satu orang melangkah ke depan. Dulu ia dielu-elukan. Dulu ucapannya dianggap kebenaran. "Ya Rasulullah, aku memimpin umatmu." Malaikat membuka catatan amalnya. Bukan jumlah pengikut yang dibaca, melainkan niat dan dampaknya. Adegan dunia terbuka. Tampak ia berkata, ia membenarkan yang salah demi kekuasaan. Ia membungkam kebenaran demi kenyamanan. Ia menyesatkan, lalu berkata, "Yang penting rakyat tenang." Tangisan manusia terdengar. "Kami mengikuti ucapannya. Kami tersesat karena dia." Rasulullah menutup wajahnya. Suara beliau bergetar. "Setiap pemimpin adalah penanggung jawab, dan engkau telah mengkhianati amanah itu." Orang itu gemetar. "Aku hanya mengikuti keadaan." Malaikat menjawab, "Engkau tahu kebenaran, tapi memilih dunia." Satu demi satu, dosa para pengikut dipindahkan kepadanya. Tubuhnya semakin berat, langkahnya semakin tertunduk. Rasulullah bersabda, "Syafaatku tidak untuk pemimpin yang menyesatkan umat." Langit menggelap, manusia mulai menangis tanpa suara. Ternyata yang paling berbahaya bukan orang bodoh, tapi orang berilmu yang berkhianat. Malaikat berseru untuk terakhir kalinya. Golongan terakhir, bersiap. Padang mahsyar nyaris tak bersuara, seolah semua makhluk menahan nafas. Maju seorang lelaki dengan langkah angkuh. Bahkan di hari itu, kesombongan masih tersisa. Di dunia, ia dikenal sebagai orang yang paling lurus. Lisannya tajam, ucapannya sering melukai. "Aku tidak seperti mereka." Ia menatap orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan hari itu, ia tetap merasa paling layak. "Ya Rasulullah, aku menjaga agama ini." Malaikat membuka catatan amalnya. Bukan zina yang memenuhi halaman, bukan riba yang mendominasi, melainkan meremehkan orang lain, menganggap dirinya pasti selamat, menghakimi seolah ia pemilik surga. Adegan dunia terbuka. Tampak ia berkata, "Mereka pasti ahli neraka. Golongan kami saja yang benar." Ia menutup pintu taubat orang lain dengan lisannya. Rasulullah menatapnya lama, tatapan yang membuat hati hancur. Beliau bersabda, "Engkau rusak bukan karena kurang amal, tapi karena merasa paling suci." Lelaki itu terdiam. Kesombongan sekecil debu menutup pintu surga. Malaikat pun berkata,
Syafaat tidak diberikan bagi hati yang penuh keangkuhan. Langkahnya terhenti, bukan karena rantai, tapi karena kesombongan yang ia bawa sendiri. Padang mahsyar kembali sunyi. Rasulullah menangis, "Umatku, umatku." Namun, syafaat adalah hak Allah dan tidak diberikan kepada mereka yang berdusta atas agama, menyakiti sesama, meremehkan sholat, mengkhianati amanah, merasa paling benar.